Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan merangkai dan kemudian menjelaskan praktikum mikrokontroler dan mikroprosesor dari percobaan 1 dan percobaan 5. Baik, langsung saja kita masuk di percobaan 1, yaitu mengendalikan LED menggunakan Arduino Uno. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami cara kerja Arduino Uno dalam mengontrol beberapa LED melalui pin digital untuk komponen yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama itu Arduino Uno, 4 LED, 4 resistor, barcode kabel jumper, juga kabel USB. Kita masuk di rangkaiannya. Tadi juga kita sudah melakukan kodenya. Pada rangkaian ini terlihat 4 buah LED yang dipasangkan pada backport. Setiap LED dihubungkan ke pin digital. Menggunakan kabel jumper masing-masing, LED dipasangkan resistor secara serentak. Fungsinya, resistor itu adalah menghambat aliran listrik agar LED tidak rusak akibat arus yang besar. Arduino bertindak sebagai pengendali utama. Kemudian setelah program ini saya gunakan 4 LED yang terhubung pada pin digital 2, 3, dan 4. Pada bagian awal program dilakukan deklarasi pin untuk menentukan letak masing-masing LED. Selanjutnya pada fungsi setup, semua pin LED diatur sebagai output menggunakan perintah mode pin mode agar Arduino dapat mengendalikan nyala dan matinya LED. Pada fungsi lock, program mengatur LED 1 dan LED 3 menyala dengan memberikan logika hex, sedangkan LED 2 dan 4 diberikan logika low. Kondisi ini dipertahankan selama 2 detik menggunakan perintah delay 2000. Setelah itu LED dan LED 1 dan LED 3 dimatikan, sementara LED 2 dan LED 4 dinyalakan selama 2 detik karena seluruh perintah berada dalam fungsi lock. Proses tersebut akan terus berulang sehingga menghasilkan pola nyala LED secara bergantian. Program ini digunakan untuk mengontrol perangkat output digital dan memberikan logika high dan low pada pin yang digunakan. Baik, lanjut pada percobaan 2 yang berjudul pengendalian LED dan tampilan LCD 16x2 menggunakan Arduino Uno. Jadi, pada percobaan kedua ini, rangkaian yang dibuat hampir sama dengan percobaan pertama, yaitu pengendalian 4 buah LED menggunakan Arduino Uno. Perbedaannya adalah pada percobaan ini ditambahkan sebuah LCD 16x2 sebagai media untuk menampilkan informasi. Langkah pertama adalah merangkai LED seperti pada percobaan pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan LCD ke rangkaian. Setelah rangkaian LED selesai, LCD 16x2 dipasang dengan menghubungkan pin GND LCD ke pin GND Arduino sebagai jalur grounding. Selanjutnya, pin VCC LCD dihubungkan ke pin 5V Arduino agar LCD memperoleh sumber tegangan. Setelah itu, pin-pin kontrol dan data LCD dihubungkan ke pin digital Arduino sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan pada program. Setelah seluruh 12C berbasis Arduino Uno. Pada proyek ini, saya akan membuat sebuah sistem kontrol LED menggunakan Arduino Uno, LCD 12C, 16x2, 4 buah LED, dan 2 buah push button. Sebagai tombol on off, sistem ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana Arduino menerima masukan input, memproses data, dan menghasilkan keluaran atau output sesuai program yang telah dibuat. Kemudian komponen yang digunakan yaitu yang pertama Arduino Uno R3 LCD 12C 16x2. Selanjutnya kita masuk pada percobaan 4 dengan judul sistem pengendalian LED motor servo dan LED menggunakan Arduino beserta input potentiometer.
Sebelumnya, tujuan daripada percobaan ini adalah untuk memahami bagaimana Arduino dapat membaca nilai analog dari potensiometer dan menggunakannya untuk mengendalikan posisi motor servo serta kondisi LED. Untuk komponen yang akan kita gunakan, itu ada Arduino Uno, breadboard, 3 LED, dan 3 resistor, potensiometer dan motor servo, juga kabel jumper dan kabel USB. Baik, kita masuk di cara merangkainya. Berdasarkan program yang saya buat tadi itu, Arduino berhasil mengendalikan motor servo dan LED berdasarkan nilai masukan dari potensiometer. Potensiometer itu berfungsi sebagai perangkat input yang menghasilkan nilai analog. Kemudian nilai tersebut dibaca oleh Arduino menggunakan fungsi analog read. Kemudian nilai yang diperoleh selanjutnya dipetakan menjadi rentang sudut 0 derajat sampai 90 derajat menggunakan fungsi map. Program kembali posisi servo menjadi 3 kondisi, yaitu 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ketika nilai potensiometer menghasilkan sudut kurang dari 30 derajat, motor servo bergerak ke posisi 0 derajat dan LED 1 menyala. Ketika sudut berada pada rentang 30 derajat hingga kurang dari, lanjut pada percobaan 5, rangkaian traffic light lampu lalu lintas. Pada gambar merupakan simulasi penggunaan Arduino Uno dan breadboard yang terdiri dari 9 LED, yaitu merah, kuning, dan hijau, resistor, serta kabel jumper. Arduino berfungsi sebagai pengendali utama yang mengatur penyalaan LED melalui program sehingga lampu menyala secara bergantian sesuai aturan. Lampu lalu lintas di persimpangan jalan, yaitu hijau sebagai tanda kendaraan boleh berjalan, kuning sebagai tanda berhati-hati, dan merah sebagai tanda berhenti. Langkah pembuatannya dimulai dengan menyiapkan Arduino Uno, breadboard, LED, resistor 220 ohm, dan kabel jumper. Kemudian memasang LED pada breadboard, menghubungkan kaki anoda LED ke pin digital Arduino dan kaki katoda ke resistor yang terhubung ke gendi. Menyambungkan gendi Arduino ke breadboard, menuliskan program pada Arduino IDE atau Tinkercad, lalu menjalankan simulasi sehingga LED menyala bergantian sesuai waktu yang telah ditentukan, menyerupai sistem kerja lampu lalu lintas yang sebenarnya. Baik, mungkin itu saja presentasi mata kuliah mikrokontroler dan mikroprosesor dari saya. Akhir kata, awali dengan pikir